kalau kayak gini kan ya. Hari ini kamu nyembah Tuhan saya, besok kamu nyembah gantian Tuhan saya. Makanya di situ turunlah ayat tuh, qul ya ayyuhal kafirun. Nah kemudian kufar yang ketiga, jika digabung antara kafaru, kafirin, nah ini kufar. Apa kufar? Perilakunya itu menzolimi, menyakiti, ya, menzolimi, menyakiti orang-orang Islam, mau membunuh umat Islam, ya itu maka dalam Al-Quran disebut dengan kufar. Kufar ini orang yang sudah tidak bisa ditolerir, ibaratnya udah nggak bisa lagi dikasih jadi jarak dakwahnya itu udah nggak bisa, karena dia sudah intimidasi ya, menyakiti. Nah yang lebih mendekat itu pada saat kalimah kafirinnya itu, nah dia tidak mengimani Allah, tidak mengimani baginda Rasulullah, dia tidak beriman kepada itu. Kemudian di sini juga mengajak Rasulullah kan untuk ya Rasul, ya Nabi ya Muhammad gitu manggilnya ya. Besok saya ikut ibadahmu gitu, cara-caramu besok gantian. Nah dari sinilah maka turunlah wahyu Allah tuh, qul ya ayyuhal kafirun gitu. Nah ulama mentafsirkan tuh kafir ya ayyuhal kafirun ini dengan 3 makna dalam filogo, kafaru, kafirin, dan kufar. Artinya juga peringatan bagi orang-orang yang di dalam agama kita ini juga yang menyimpang perbuatannya sebagaimana perbuatan orang-orang kafir gitu kan ya. Hanya ada beberapa nanti ada kafir harbi dan seterusnya. Nah, itu sih dari saya. Mudah-mudahan ini nggak dibelok-belokkan gitu. Allah. Silakan ada yang mau bertanya, monggo dari partai. Oke, ya. Ustaz, saya mau tanya, kalau yang di jidat Dajjal itu kafaro itu ya termasuk kafir, kufar itu apa enggak? Monggo Ustaz ya. Jangan lari ke sana dulu lah, kita bahasanya ke ini, ke peruntukan surat itu. Tolong jangan yang jelas yang dekat-dekat aja lah, jangan jauh-jauh. Jadi gini, lebih fatal manakah kafir sama munafik? Jelas kalau munafik kayaknya banyak berserakan. Orang Islam sendiri itu juga banyak rusaknya. Oke. Lanjutan. Nah, yang dibahas ini peruntukan surah. Munafik bahasanya di surah Munafikun. Yang melebar dulu. Itu tadi ini, apa nah? Apakah surat ini karena konteksnya asbabun nuzulnya untuk orang Quraisy maka terbatas ayat ini kepada kaum Quraisy saja? Nah, ini untuk pengetahuan ini gimana? Enggak, ini ya enggak seperti itu. Kan ulama mentafsirkan filugo, adanahu, sorob, lugot. Jadi lugot tadi kan sudah ada 3 tuh definisi daripada kafir itu. Kafaru, kafirin, kufar. Ya, istilah bahasa, tapi perilakunya itu yang penting. Perilakunya kafar. Sabar. Perilaku kafaru, ya kan orang Islam itu sendiri, tapi perbuatannya menyimpang, gitu ya. Satu. Kemudian kalau kafirin itu sudah jelas tuh memang tidak beriman itu kepada Allah. Kan dia akan mengadakan rekonsiliasi taknya saat itu. Ya sudahlah, yuk kita bersama di ibadah Muhammad, saya ikut sama kamu, nanti kamu juga ikut saya. Juga ada juga yang kufar yang memang menindas, yang akan membunuh. 3 kalimat ini berarti, tafsirkan bukan kata saya tapi berarti 3 kategori makna lugat ini, baik itu orang Islam yang menyimpang ataupun kafir Quraisy saat itu. Saat itu kan di kafir Quraisy itu ada juga yang masuk Islam tapi menyimpang. Ada juga yang munafik gitu kan. Ada yang memang asli betul dia tidak mau beriman, bertakwa pada Allah, tidak mau juga beriman pada baginda Rasul. Itu aja. Saya rasa udah jelas lah itu ayat itu ya.
Oke, dilanjut. Ya kenapa? Ya saya rasa hidup ini maju ya, bukan memori ke belakang, itu sejarah sudah. Cuman Dia ini nggak paham. bukan nggak paham bang. Masalahnya nggak tahu ya. Gini, Mayoritas kita muslim, banyak Islam, tetap Islam yang ada dulu. jadi gini, yang di Pertuan Agong Derry ini. Nah, jadi problemnya adalah ketika kita menyatakan dari Bani Israel, ya kaum Bani Israel yang bernama Yahud itu, kita masukkan ke dalam kafir, kemudian kita katakan la abudu ma ta'budun. Kemudian ayat surat ini kemudian diletakkan pada hal regional saja, maksus saja. Karena asbabun nuzulnya untuk Quraisy, ya. Maka itu kan untuk Quraisy tadi. Ngapain lu masukkan ke Bani Israel gitu? Nyambung ya? Nah, ini kaidah apa yang dipakai gitu loh? Kaidah apa yang dipakai? Sehingga ayat ini terkait dengan asbabun nuzul khususnya untuk Bani Israel tak. Ini kasus ini dari zaman Zoom ini, kejadian ini. Lalu nular kemana-mana. Nular ini. Ya, Disiplin ilmu Al-Quran satu, runut nih. Ada tafsir, ada ilmu tafsir. Tafsir sama ilmu tafsir itu beda. Ada asbabul nuzul, ada makiyah, ada madaniyah. Nah, ayat itu nanti ditinjau dari sini juga. Ada naseh, ada wamanto. makanya mendem saat. Apa? Mendem. Cek. Ya, mendem maksudnya di sini STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Ya, cocok. Nah, kemudian ada ini itu muntakoh, konada, ada amma, ada khoso, hakiki, majazi, ada kinayah, ada istikhar. Nah, ini ulama ini kan di sini menjelaskan, cuman kan keroknya kita gini, ketika kita berupaya untuk menyampaikan seperti tafsir al-kafirun, gitu kan. Tadi itu kan secara gramatikalnya sudah jelas dalam bahasanya. Kemudian asbabul nuzulnya di dalam bahasa yang mana tadi udah saya sebutin gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti apa keinginan kita ya nggak apa-apa, nafsir sendiri namanya. Lanjut. Nah ini kita cek ini karena ada kamus datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kamus ini Udah siap ya? Ustaz? Saya para Ustaz nih, saya pas jam 8 sarapan belum, kan ada yang mulia nih di Komal-Komal. Jadi saya mau berangkat aktivitas ini. tinggal dompetnya, Sat. Aduh. Iya. Ya kalau saya sih berpesan gini aja sih. Dompet tinggal. Kita sadarkan bahwa wala tasabu lazina yad'u min dunillah fayasabullah kemudian adwan bi khairi ilm. Jadi yang pertama ini kitanya harus gini, Syekh Tristan. Itu apa itu ayat itu? Ya, kamu jangan sekali-sekali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Itu yang pertama. Nanti mereka bakal mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya, jadi salah siapa? Salah kita duluan apa dia orang duluan? Kadzalika zayyana likulli ummat a'malahum. Jadi demikianlah saya jadikan bagi setiap umat itu kebanggaannya masing-masing. Yang jadi pokok persoalan, nah ini ada yang jadi pokok persoalan. Ahlul kitab itu yang mana? Gitu loh. Nah, Ahlul kitab di sini, ini kan turun ini, perintah ini setelah selesai bahwa yang disebut dengan ahlul kitab itu orang-orang yang mengakui Nabi Muhammad, tapi tidak mengakui dia sebagai Rasulullah SAW, sebagai Rasulullah, sebagai tadi itu uswah hasanah,
kemudian untuk menyebarkan risalah kebenaran, firman-firman Allah Ta'ala. Jadi genealogi, dunia istilahnya nih, secara religionnya, itu di hatinya itu ditutup gitu kan. Maka di sini dalam Bani Israel, Yahudi dan Nasara saat itu dalam surah Al-Baqarah tuh, allazina, apa itu bunyi itu? Na'atau nahumul kitabah. Kemudian apa itu selanjutnya itu saya agak lupa. Ya'rifunahu ya kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang itu sebenarnya dengan tanda-tanda kenabian Rasul itu, mereka tuh tahu. Bahkan di kitabnya pun ada. Nah maka kalau hari ini generasi setelahnya itu ngaku-ngaku ahlul kitab, nah itu hoax teman-teman. Ya karena di kitabnya udah nggak ada lagi ya, nama Rasulullah udah nggak ada. Nah kalimah tadi itu kamu jangan sekali-sekali. Kaum kafir Quraisy zaman sekarang. Nah, gimana? Kata Pak Jepri udah ganti, bukan ahlul kitab tapi ahlul bait katanya gitu. Oke, jadi dari sini sudah dapat konklusinya ya. Artinya kita berdakwah itu sudah bisa. Pokoknya lebih luas lagi ternyata ahlul kitab ini. Jadi kita sudah bisa lebih dewasa untuk bagaimana kita menarasikan hujah-hujah, ya kan? Kalau memang untuk contohnya ahlul kitab zaman now gitu, apalagi konsili, itu percuma aja, nanti bacot doang. Tapi cakupannya lebih luar ini, maksudnya itu pewaris ya, pewaris ajaran dari Allah, gitu kan? Gitu. Oke, saya izin turun dulu ya, saya semuanya. Ada tanda gerek ini, tanda gerek. Bukan grey, grab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin turun dulu. Udah ada wakil nih guru saya nih Kanda Grek. Waalaikumsalam. Saya izin dulu. Ini udah jam 8 saya kudu nyangkol. Mau kemana ya, I? Nges eta waktuna nges beak. Jemputan. Saya kontrak sama Syekh Tristan sampai jam 8. Dalil di mana waktuna beak? Waktu mah jalan keneh atau beak-beak. Yang ke satu kan? Siap. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu tanggung jawab. Silakan. Sekarang giliran kondektur. Tanggung jawab. Kamu. Apa nih yang Ya ayyuhal kafirun. Enggak, itu terkait ahlul kitab. Itu kan kata majemuk ya Bang Andre. Gini bentar. Silakan Saya mau kamus ini si Grey ini. saya mau statement sebentar gitu ya. Kadang-kadang manusia itu atau kita itu kerap kali berstatement gitu, mengeluarkan pendapat, berbicara, tapi kadang nggak tahu yang dibicarain itu apa sebenarnya, selain hanya berceloteh belaka aja lah gitu. Sometimes begitu aja. Sometimes ya. Iya, kadang begitu. Agree with you. Carry on. Jadi kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Karena kenapa dia nggak nyambung? Karena dia nggak ngerti apa yang dibicarain gitu. Itu aja sih kalau saya. Ya semuanya saya izin turun dulu. Ustaznya sudah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, ini Billy Yahudi yang ngomong barusan. Ngatunya Lili Wahyudi, bukan Billy Yahudi. Begitu saya. Gitu. Jadi harusnya merujuk kepada konteks dan konten gitu ya Bang Kamus ya.
Iya, kadang apa ya, jadi separa ruguh lah. Jadi nggak karuan kadang-kadang. Ya cuma ya kita menghargai. Cuma kalau kita toleransi terus terhadap yang begitu-begitu, kapan selesainya? Nggak paham-paham jadi. Sekarang tuh sudah Iya. mulai ini loh, soalnya apa ya, muncul penawaran baru. Jadi pengakuan merangkul ya. Ya dari kalangan Yahudi yang versi sekarang, mereka mengakui Nabi Muhammad itu memang Nabi dan Rasul. Tapi Tapi hanya untuk kaumnya saja gitu, untuk Arab saja gitu. Mulai ada kayak gitu loh. Itu satu komal tuh diem Iya, semua kayak mulai ada sayur. kayak gitu loh. Jadi memang halus, mainnya halus. Yang tadinya nolak mulai mau mengakui, tapi gitu kan. Halus loh mainnya. Khusus Arab doang katanya. Itu gimana? Grey biasanya provokasi. Aku tidak pernah melihat di dalam Al-Quran Yahudi ras. Coba apa lanjut? Ya, aku nggak pernah melihat di dalam Al-Quran menceritakan Yahudi ras. Di ke arah Lebih sejarah. kepada dari diksi yang aku tangkap itu dari hada Yahdi kan hudan. Kalau misalkan ada tambahan ya nisbat misalkan Yahudiyun yang merujuk kepada hudan di situ. Aku melihatnya di situ, nggak berbicara Yahudi ras. Jadi yang diberi petunjuk gitu. Kalau Nasoro juga yang memberi pertolongan gitu. Kan misalkan kayak gitu. Oh, iya. Nanti terserah mereka ya, mau musik, mau kafir Dia atau mau iya bagaimana. biarin aja kalau di luar diksi itu ada kaum Mereka mah ras kayak gitu. Gua nggak melihat itu. Cuma Kalau kita merujuk kepada kebanyakannya konteks, iya, kalau merujuk kepada konteks grammar ya atau Nausorob, ya mungkin aku ngelihatnya seperti itu. Oh enggak, ini bukan berbicara rasis gitu. Oke, berarti akan berbeda dengan kitab sebelah ya, yang Iya. itu disebut ras gitu kan. Kalau dia kan mengklaim bahwa Bani Israel, dia ras kalau kan Bani gitu. Israel itu ras itu. Kalau Bani Israel jelas ras ya. Oh iya itu mah ras. Ini kita ke Gus Beki dulu nih tersangkanya. Assalamualaikum Gus. Gus. Hello. Anybody home? Jangan cuma assalamualaikum Gus, jangan cuma gitu. Assalamualaikum Gus, koin siap dilempar gitu dong. Koin. Nah. Gua habis koinnya. Ya aku di mute terus. Oh iya. Dari Silakan tadi kan Gus. Di mute terus. Tapi nggak apa-apa bagus. Sayangnya Kang Jai Kamana ya, enggak daya di dia. Bagus tadi itu. Daya Panggil. Iya, Apa yang panggil pamajikan. disampaikan Kang Zai itu bagus ya. Artinya asbabun nusulnya memang seperti itu. Ya, itu berbicara sebuah tawaran koalisi yang nggak bener, nah, gitu loh ya. Ayo sekarang nyembah Tuhan gue 1 tahun. Nanti gue aja anak buah gue nyembah Tuhan lu 1 tahun gitu. Itu asbabun nusulnya seperti itu. Artinya gue bilang sama lu semua ya, asbabun nuzul itu sebuah alat untuk memahami konteks ya, tetapi kita harus tahu tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Artinya kalau tidak memerlukan asbabun nuzul ya sudah nggak dipakai nggak apa-apa gitu. Tetapi bagaimanapun asbabun nuzul itu akan membantu kita melihat konteksnya ini berbicara tentang apa gitu loh ya. Pada abad ke-7 ya tidak ada ahli kitab yang signifikan di Makkah, nggak ada. Itu adanya di Yatsrib. Maka kalau kita lihat surat-surat Makkiyah itu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad begitu lelah menghabiskan waktunya di dakwah awal Islam berhadapan dengan bajingan-bajingan Quraisy yang pagan itu.
Lihat aja surat-surat dalam Al-Quran Makkiyah itu. Kan polemiknya terhadap Arab pagan. Kenapa? Ya karena tidak ada komunitas yang signifikan di Makkah. Nah, kalau kita lihat surat Madaniyah beda lagi. Di sanalah terjadi polemik antara Islam dan ahli kitab. Karena signifikannya di sana komunitas dari ahli kitab itu, gitu loh. Ya, peta ini harus kita tahu dulu. Makanya aku bilang, boleh jadi Kanjeng Nabi Muhammad waktu mau hijrah dulu dari Mekah menuju Yatsrib, ada sebuah harapan bahwa ahli kitab itu akan mendukung dakwah dia. Karena apa? Ada benang merahnya. Binatang Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, ada benang merahnya. Tapi kalau Islam dengan Arab pagan itu babar belas orang ono, gitu loh. Ya, tetapi ternyata fakta di lapangan tidak yang seperti diharapkan. Boro-boro ahli kitab mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Ya, orang sesama mereka saja terjadi rivalitas, datang Islam tambah lagi rivalitasnya. Ini kan bahasa pemasaran, bahasa marketing. Ya, aku berkali-kali bilang, ketiga Abrahamic faith ini tidak bisa lepas dari kewibawaan seseorang Kanjeng Nabi yang Khalilullah itu, yaitu Bapak Abraham atau Ibrahim. Maka semua bukan Islam ya, bukan Islam. Maka semua yang gue maksud semua ahli kitab itu mengklaim bahwa Bapak Abraham itu beragama sesuai agama mereka. Namanya ya, nama. Gue bilang nama, bukan nilai. Jadi lu harus tahu apa itu Islam, apa itu Muslim. Ya, semua saling klaim. Ya, dijawab dengan Al-Quran. Ya, enak aja pale lu bolong itu. Enggak. Bapak Abraham, Ibrahim itu bukan Yahudian, bukan Nasronian juga. Dia adalah orang yang dikelompokkan kepada yang musliman. Nah, ini kadang-kadang orang terlalu kegeran. Oh, itu Muslim, itu Islam. Waduh, direpot lagi nih. Sorry teman-teman. Direpot, di banned lagi. Nggak tahu ya. Menyampaikan kebenaran itu memang sulit. Gue nggak tahu ini kenapa direpot sampai sini dulu ya. Ya inilah kalian tahu semua ya. Tapi jangan pernah berhenti, kebenaran harus disampaikan. Selama kita siap mempertanggungjawabkan sebuah kebenaran yang kita klaim, sampaikan. Kalau soal ada yang namanya hambatan, ya tidak ada masalah. Yang namanya dakwah itu harus ada hambatan. Kalau nggak mau dapat hambatan, ya tidur aja di atas kasur, nggak usah dakwah. Ini gue jelaskan belum tuntas sudah direpot ini. Nggak tahu yang direpot, tapi yang direpot ini nggak tahu yang direpot ini sepertinya apa gue atau gue agak gaptek sih ya, apa gue yang direpot atau hostnya yang direpot, karena gue nggak bisa ngomong lagi nih, berhenti. Tapi apapun adanya, entah gue entah dia yang entah hostnya yang direpot, artinya penjelasan gue terpotong, nggak tersampaikan penuh ya. Harusnya kan setuju nggak setuju didengar dulu ya, setuju diterima, nggak setuju ditolak gitu, bukan repot seperti ini. Ya, ini semua aku sampaikan untuk teman-teman Isra ya, yang ngaji bareng di Isra ya, kelompok kajian Islam rasional. Tetaplah berdakwah. Soal rintangan, ya rintangan itu pasti ada. Kalau nggak mau rintangan ya jangan berdakwah, tidur aja di atas kasur. Ya, ini direpot. Giliran gue ngomong selesai sudah diputus. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.